masih sempat ngibahin orang. Pulang sholat, ya jalan kaki, tiba-tiba lihat di garasinya tetangga ada mobil, pulang cerita kepada istrinya itu di sebelah ada mobil. Kayak gimana tuh mungkin? Ya kenapa ya tiba-tiba ada mobil, mungkin belinya pakai duit tuyul. Nah, kayak kayak gimana kan itu ya? Kadang-kadang kayak gitu. Iya, kasihan. Kenapa? Sholatnya nggak ada dasarnya, nggak ada dasar kebenaran. Ya, nggak ada dasar kebenaran. Makanya ahli sholat ya dengan tukang sholat itu beda, sahabat beriman ya. Tukang sholat merasakan rajinnya sholat. Ya. Rajin, kalau yang dikatakan tukang sholat itu rajin. Ya, rajin sholat, tapi dengan kerajinan keakuan dirinya. Beda dengan ibadat, artinya ahli ibadatnya, ahli sholat. Ahli sholat ini mengetahui semua segala kebenaran yang ada dalam sholat. Ya. Makanya jangan kita artinya rukun syariatnya itu udah benar ya, ada di situ ada ruku, ada sujud, ya itu syarat dan rukunnya. Harus ada berwudu, harus 5 waktu, ada isya, ada subuh, itu rukun hukum tidak lepas, itu harus kita jalani. Ya, itu syaratnya sebagai syariat. Nah itu yang dikatakan syarat. Nah, tapi syarat ketuhanan dalam diri kita harus jelas biar sholat kita ini diterima oleh Allah. Ya, jadi saya katakan sahabat beriman ya, jadi kita sudah memeluk dengan kerinduan ya, kalau kita sudah mendapatkan dirinya Allah itu dalam diri kita, kita meluk dengan harapan dan doa sahabat beriman ya. Ya, karena hanya satu kali ya, nanti setelah kita sujud balik lagi tidak akan terjadi lagi sahabat beriman ya. Hanya satu kali dalam kehidupan manusia itu, hanya diberikan satu kali dalam sholat berjumpa dengan Allah. Ya. Itulah awal dan akhir. Artinya kalau dapat awal, orang yang beriman mengatakan itu yang terakhir. Artinya belum tentu di sholat berikutnya kita bisa bertemu lagi dengan dia. Jadi gunakanlah, artinya benarkanlah sholat kita. Ya, kadang-kadang kita ya sebenarnya artinya kenapa dikatakan sholat itu adalah artinya yang dihisap, artinya pertama dalam kematian. Karena apa? Ya. Nah, karena mungkin sholat kita main-main sehingga Allah memainkan perasaan kita, membolak-balik hati kita. Karena mungkin sholat kita artinya cuma main-main. Ya. Nah, sehingga rezeki kita dipermainkan oleh Allah, sehingga keberkahan hidup kita dipermainkan oleh Allah. Karena apa? Karena kita di situ sholat, makanya dikatakan yang pertama dihisap adalah sholat. Ya, karena sholat itu yang bisa menentukan artinya kehidupan kita, bisa memanjangkan umur kita. Kita katakan tadi, bisa menyehatkan rohani kita. Ya. Makanya dikatakan ya ayyuhallazina amanu, sesungguhnya sholat itu wajib yang ditentukan atas orang-orang yang beriman. Di situ bukan dibilang katakan atas perintah Allah, tidak. Allah cuma nyuruh kamu kalau kamu sudah aman, sudah amanu, sudah beriman, kamu sholat. Kata Allah. Karena apa? Celakalah orang-orang yang lalai dalam sholat. Jadi saya minta maaf, saya pernah membanding-bandingkan pemahaman dulu 1 tahun, saya pernah nanya. Ya, silakan apa yang pernah dinanyakan dulu 1 tahun. Ya. Kita harus mengikuti Al-Quran, sahabat beriman. Jangan kita seenaknya. Jangan dengan cara kita sholat. Ya. Harus mengikuti apa yang dikatakan oleh Al-Quran, karena itu penegasan ayat yang tersurat. Ya. Artinya itu memang di situ Allah itu serius. Coba lihat kalau orang-orang yang sholat, artinya makanya kalau kita sudah syahadat, ya, sudah mampu artinya sudah mengenal Allah dalam syahadat sebagai awal rukun Islam kita, nomor 1 dalam rukun Islam. Nah,
kita sudah mengenal Allah, sudah kita memiliki mengkaji alif lam lam ha ini, ya awal lebih marifatullah, karena agama, karena mengenal Allah, kita sudah mengkaji lafaz Allah alif lam lam ha. Berarti kita sudah mendapatkan ilmunya. Ilmunya berarti kita sudah mendapatkan wujud Tuhan itu, ya. Kita sudah bertemu dengan wujud Tuhan itu dalam mengkaji alif lam lam ha tadi. Berarti kita sudah memiliki aklinya. Tentunya kalau kita sudah mendapatkan Tuhan, pastilah kita akan sadar. Baru kita lompat ke nomor 2, yaitu sholat. Jangan kita terbalik, sahabat beriman, ya. Jangan kita terbalik. Kita langsung melupakan yang esensial, ya. Melupakan yang nomor 1 sehingga kita melompat langsung ke nomor 2. Nanti orang tanyain, yang kamu sembah itu siapa di masjid? Nanti kalau kita nggak tahu ilmunya, ngomong apa kita? Ngomong apa? Berarti satu kedustaan. Bagaimana kita belajar Al-Quran bukan lagi secara qiraat atau qiraat. Itu apa? Harus ada musik. Ya, harus ada musik. Ya, harus ada yang membelajarkan tentang kodat-kodat hijaiyah di dalam Al-Quran. Yang tersirat itu sebenarnya yang hijaiyah, artinya yang berbentuk hijaiyah. Ya, yang berbentuk hijaiyah artinya yang artinya hijaiyah itu artinya memiliki makna. Ya, hijaiyah yang memiliki makna. Ini yang dikatakan tersiratnya Al-Quran, bukan mutasbihat. Ya, bukan mutasbihat. Saya pernah nanya malaikah sama malakiyah. Ya, mutasbihat itu bukan yang tersirat. Ya, bukan yang tersirat. Mutasbihat itu hukum yang tidak bisa dipakai oleh umat Nabi Muhammad, tapi banyak orang yang mencari-cari takwilnya untuk kebenaran apa yang mereka kerjakan. Itu hukum jahiliyah. Itu yang dikatakan ayat mutasbihat. Kalau yang tersirat ini kodat-kodat hijaiyah, ya, di dalam Al-Quran, ya. Itu dia memiliki makna, ya. Memiliki makna. Ya. Kalau bahasa Arab manusia kan insanu tuh, insan. Kalau bahasa Arab, tapi kalau dalam Al-Quran manusia adalah nas. Itu berarti nas ini hijaiyah yang berarti yang berartikan manusia. Sin juga itu manusia. Sin itu manusia. Dalam kodat hijaiyahnya itu artinya dia manusia juga. Sin itu manusia. Nas itu juga manusia. Makanya kenapa nas, ya, sinas. Nas ini saat dia masih hidup. Ya, sedangkan sin ini saat manusia itu sudah meninggal dunia, dikatakan sin, makanya dibalik. Ya, makanya sin ini banyak orang membacakan untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ya, nas saat dia masih hidup, setelah dia sudah meninggal dikatakanlah sin. Ya, nas sin, dia dibalik di situ. Ya, karena sudah meninggal. Ya. Jadi sin ini hakikatnya juga ya manusia, artinya ruhnya manusia. Ya. Ruh, tentang ruh Yasin itu. Berarti ruhnya manusia. Jadi kita harus mengetahui, harus kita belajar tentang kodat-kodat hijaiyah di dalam Al-Quran yang memiliki makna. Seperti kata hu, ya, hu, an, alif, ya, itu ada mana-mananya, sahabat beriman. Huruf ta juga, ya, huruf ba juga ada mananya. Ada apa lagi? Ada 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 gitu ya. Itu semua ada mananya. Inilah yang tersirat, ya, inilah yang tersirat. Sama contohnya ini saya kasih contoh, ya, seperti Allahu Akbar. Kalau kita baca kan Allah Maha Besar. Apa perbedaan dengan mengkajinya? Apa perbedaan dengan maknanya? Dia kan di situ Allah, ada U-nya. Ini hijaiyah
yang tersirat ini ada maknanya. Hu ini Allahu Akbar. Berarti Allah, hu itu apa? Ya, hu itu aku, Allah itu aku. Ya, Akbar itu atau sifat atau manusia juga itu aku. Allahu Akbar. Nah, itu dia berbeda dengan mana dengan bacaan makna. Ya, beda sahabat beriman ya. Makanya dikatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Padahal di situ ada la, ada juga ilah, ya, ada ilaha, ada Allah. Nah, kalau bacaannya tiada Tuhan selain Allah. Ya, tapi ada mananya, ada mana dari ilah, ya. Adalah ada mananya lah apa, ya. Ada ilah, ada Allah, ada ilaha. Makanya Al-Quran itu dia artinya memperlihatkan makna, bukan bacaan sahabat berimannya. Makanya dikatakan mengkaji. Mengkaji itu mengaji, ya. Mengkaji itu bukan membaca, mengaji itu bukan membaca. Ya. Mengaji itu mengkaji. Ya. Itu bahasa hakikat, bahasa Indonesianya mengkaji, bahasa hakikatnya mengaji. Nah, jadi beda, baca dengan mengaji beda. Nah, kalau ta'ala atau aftar atau sifat zuhir, kalau kita di situ mengatakan ta'ala ihim. Nah, itu semua ada maknanya. Hijayah ini ada maknanya. Ya, makanya Allah itu menurunkan hijayah ini, satu hijayah itu satu hijayah dia 6 masa. Ya, 6.000 tahun. Ya, dalam satu titik menjadi huruf menjadi ayat, ayat menjadi kata, artinya kata menjadi kitab. Itu satu huruf itu alif bata itu satu ayat itu artinya satu huruf itu 6 masa, 6.000 tahun, sama dengan dia mengadakan menciptakan alam semesta ini. Jadi tidak main-main sahabat beriman, dia ada mana. Ya. Makanya kalau kita baca dengan mengaji berbeda bunyinya ya. Kalau mengaji itu sudah maknanya. Kalau membaca, apa yang kamu baca yang terlihat itu dengan tafsirnya itu. Nah, ini bedanya. Ya. Tapi kalau kita mengaji berarti kita harus mentadaburi Al-Quran. Ya, mentadaburi, harus pelan-pelan bacanya, harus kita mengetahui mana perumpamaan dalam Al-Quran. Ya, kita harus memperhatikan perumpamaan dalam Al-Quran. Ya, harus perlu kita juga memiliki mursyidnya untuk yang mengajarkan itu. Allahu Akbar menghadirkan la ilaha illallah, merasakan gitu ya. Allahu Akbar menghadirkan la ilaha illallah ini kan mengatakan tentang aku ya. Kalau kita sudah berani mengatakan la ilaha illallah, nah, berarti kamu harus siap di situ. Nah, yang wujud itu adalah mewujudnya Allah, tempat memandang kesempurnaan Allah zahirmu itu. Makanya saya katakan tiada la ilaha illallah, tiada Tuhan selain aku ini. Nah, gitu. Nah, artinya. Makanya jangan cari Tuhan, hanya cari Allah yang ada dalam dirimu. Makanya sudah dikatakan tiada Tuhan selain aku, tiada Tuhan selain Allah. Kalau kita sudah mampu mengatakan la ilaha illallah, duduk di kulimanya para wali-wali, ya. Yang penting kita siap, jangan diikut campurkan dengan akal dan pikiran juga nafsu. Ya, bahwa sesungguhnya kita ini adalah tempat memandang wujud kesempurnaan Allah itu. Makanya kita katakan la ilaha illallah, tiada Tuhan ya selain aku. Makanya la ilaha illa anta, jangan dulu sholat, berarti masih Tuhan di sana, aku di sini. Itu berhala. Tapi bagaimana kalau kita sudah sholat la ilaha illa anna, sesungguhnya tiada Tuhan, hanya aku selain aku.
Makanya dikatakan hu, aku. Kalau kita sudah paham di situ sahabat beriman, berarti kita sudah uh, sudah hu di situ, sudah diam. Tidak perlu lagi apa yang kita bicarakan, tidak perlu lagi kita perjelaskan sama orang. Ya, tidak perlu lagi kita mengatakan di tetangga bahwa saya ini Tuhan. Ya, karena hanya keakuan Allah di situ yang hu. Ya, kalau kita sudah mengatakan kepada orang lain, berarti itu sudah keluar dari keakuan kita sendiri. Oh, kafirlah kita. Sudah mengatakan kita Allah tuh berarti kafir kita tuh. Ya. Nah, tapi kalau kita sudah diam, ya, diam fana, ya, kita sudah berjumpa nih, ya, tidak perlu lagi. Oh, la ilaha illallah, ini artinya ya. Oh, berarti tiada Tuhan selain diriku sendiri. Ya. Nah, karena Tuhan yang di dalam diriku itu sudah tiada menjadi jasad bagiku. Ya. Begitu. Nah, berarti kita di situ hanya diam. Tidak perlu lagi kita jelaskan, tidak perlu lagi apa yang kita bahaskan, tidak perlu lagi kita katakan kepada orang lain. Nah, udah jumpa tuh, ya. Tapi kalau kita masih mengatakan kepada orang lain bahwa sesungguhnya saya ini Tuhan, nah itu kafirlah kita. Ya, karena sudah kita melewati hu tadi, sudah kita membuka hu tadi. Hu itu kan rahasia. Ya. Hu itu rahasia, makanya disamarkan dalam asmaul husna. Dia menjadi 99, tidak terbentuk 100. Diam. Bukan diam tidak berkata-kata. Diam. Apa diam untuk menjelaskan, diam, pokoknya diam. Tapi bukan diam berarti diam berkata-kata, ya. Tapi diam untuk kita mengatakan diri kita adalah Tuhan. Jadi dikatakan ilahinas, Tuhannya manusia atau yang menguasai atau rajanya manusia itu sendiri, yaitu nyawa kita. Nyawa kita ini kan sudah kosong tuh dalam diri kita. Menjadi apa? Menjadi zohir bagi kita. Berarti zohir kita ini adalah dirinya, nyata wujudnya dia. Ya, berarti kita yang ngaku-ngaku ada ini nggak ada, memang nggak ada. Makanya ada mengatakan kata-kata mutiara Islam mengatakan sesungguhnya kamu hidup di dunia ini hanya sendiri. Esa kamu, tidak ada yang satu. Esa, tidak ada yang lain, hanya dirimu sendiri. Karena apa? Kalau kita menyakiti orang lain, pasti akan orang lain menyakiti kita. Kalau kita mampu berbagi kepada orang lain, pasti kita akan mampu diberi. Karena kalau memang hakikatnya kita adalah satu. Satu semua tuh. Karena apa? Semua di dalam diri manusia ada percikan-percikan yang dikatakan hembusan Allah tadi, yang dikatakan penguasanya manusia. Di dalam diri manusia. Selain daripada para hewan-hewan. Kalau pada manusia, semua tuh ada tuh. Percikan-percikan Allah itu hembusan-hembusan nyawa, hembusan-hembusan Allah yang dikatakan nyawa bagi kita. Makanya kita itu cuma sendiri di dunia ini, tidak ada yang lain, cuma sendiri. Inilah perjalanan rasa, inilah perjalanan kosong. Ya. Nah, tidak ada lagi yang kita perlu khawatirkan tentang dunia. Tidak perlu lagi kita khawatirkan tentang masalah orang lain. Tidak perlu lagi kita cemburu kepada keberuntungan orang lain. Karena keberuntungan mereka, keberuntungan kita. Tidak perlu lagi kita mengikut campur masalah orang lain. Nah, gitu sahabat beriman ya. Tidak perlu lagi kita cemburu mereka, sudah tidak perlu. Ya. Nah, kalau memang kita itu satu, kebahagiaannya dia adalah kebahagiaan diriku, walaupun kita bukan bersaudara, hanya cukup bersaudara dalam makhluk Allah. Kalau bersaudara dalam Islam, artinya sesama Muslim ya cukup dalam Islam. Tapi kalau bersaudara karena kita makhluk, itu seluruhnya, seluruh alam semesta yang artinya seluruh alam semesta yang
bersifat manusia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Untuk perihal syirik itu bagaimana Pak Ustadz perkaranya? Iya, syirik ya. Nabi juga pernah sempat mengatakan, sesungguhnya ada perang yang paling besar di dunia ini. Ya. Dia melebihi, artinya ya, perang yang lebih besar daripada perang Badar, yaitu perang melawan keakuan diri atau melawan hawa nafsu. Inilah keakuan. Ya. Dan Nabi juga waktu itu selesai sholat, dia sempat juga mengatakan para sahabat, sesungguhnya syirik zindik atau syirik kubro ya, atau syirik besar, ya, seperti semut hitam. Ya, semut hitam ini berjalan di atas batu hitam pada waktu malam. Ya, saking halusnya sahabat beriman tidak kelihatan ya syirik ini. Kalau syirik zahir sahabat beriman ya itu bisa kita nampak, masih kita bisa kita artinya menghindari. Kalau yang katakan syirik zahir, seperti bagaimana kita memuliakan satu pusaka atau satu keramat-keramat sehingga kita melebihi sesuatu ini daripada Allah, itu syirik zahir. Itu mungkin mampu kita menghindari. Tapi yang dikatakan syirik kubro atau syirik besar bagi diri kita adalah keakuan. Kita menduakan Allah itu dengan diri kita, ya. Menduakan Allah dengan diri kita. Allah itu kan maha berilmu tuh ya. Allah maha berilmu, Allah maha baik, Allah maha penolong, ya. Allah maha bersedekah, Allah maha pemberi. Tapi Allah maha pemberi, kita merasa kita yang memberi. Allah maha bersedekah, tapi kita merasa kita yang bersedekah. Allah maha penolong, tapi kita merasa kita yang menolong. Inilah syirik. Kita menduakan Allah dengan diri kita. Makanya dikatakan, matikanlah dirimu wahai Musa. Di surat At-Taubah mengatakan, sesungguhnya itu tobat yang paling baik di sisi Rabbmu. Kata Al-Quran. Jadi itulah syirik. Kita mematikan sifat-sifat sombong kita kepada Allah. Ya. Kita hampir artinya kadang-kadang sifat itu artinya melebihi seakan-akan dunia ini milik kita. Ya. Inilah yang ditakutkan sahabat beriman ya. Makanya tadinya Allah maha berakal, kita merasa berilmu juga kita. Ya, berilmu. Allah maha benar, kita merasa benar daripada orang lain. Allah maha suci, kita merasa suci kepada orang lain, sehingga yang tidak sepaham dengan kita, sehingga yang tidak sealiran dengan kita itu kafir, itu najis. Ini menyirik, artinya syirik sahabat berimannya, menduakan Allah dengan diri kita. Ini yang sangat besar. Karena apa? Dalam Al-Quran mengatakan sesungguhnya orang-orang yang syirik itu adalah najis bagiku, kata Allah. Najis, bayangkan dikatain najis. Dan jangan lagi kamu mendekati Masjidil Haram tahun depan. Bayangkan Allah artinya mengatakan itu syirik, itu najis. Orang-orang yang kotor hatinya, ya, menduakan Allah dengan dirinya. Makanya waktu Nabi Muhammad naik ke langit ke-7, pas ketemu tujuh pemuda yang dalam surat Al-Kahfi atau tentang Kahfi, sahabat beriman, 7 pemuda. Pemuda itu mengatakan, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diberikan wahyu oleh Allah. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, jangan ia menyekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Inilah keakuan. Inilah keakuan diri kita yang berbahaya, sahabat beriman. Ya. Keakuan sehingga mempengaruhi akal kita, mempengaruhi nafsu kita, mempengaruhi pikiran kita. Akal dan pikiran nafsu sebenarnya bersih, sahabat beriman, ya, tumbuh di nafsu-nafsunya Allah.
tumbuh di kalbunya Allah, tapi sehingga karena keakuan diri kita menebal, sehingga pikiran ini menjadi kotor, akal kita menjadi kotor, ya. Nafsu kita juga menjadi kotor. Nah, makanya kita hilangkan ini keakuan. Jangan kita seakan-akan artinya kita yang paling benar, kita yang paling suci, aliran saya yang paling baik, kamu beda-beda aliran, kamu sesat semua. Nah, ini yang salah nih. Seakan-akan mematok-matokkan Islam. Seakan-akan Islam itu berbeda-beda. Kita semua terhimpun dalam tauhidnya Allah, la ilaha illallah, tidak ada perbedaan. Ya, semua Islam. Yang membedakan kita adalah derajat, pengetahuan, kedekatan dengan Allah. Ya. Itu yang perlu kita matikan di dalam diri kita ini. Yang di dunia itu yang kita perlu kita matikan, itulah yang jangan kembali itu dengan cara itu. Yang jangan kembali kepada Allah itu dengan cara itu. Makanya Allah katakan bersihkan hatimu, bersihkan kolbu-kolbumu, bersihkan zatmu, sifatmu, zatmu, sifatmu kepada dirimu, bersihkan. Makanya penyakit hati ini paling gampang sekali mempengaruhi jasad. Sehingga jasad apa? Sehingga jasad mudah sakit. Karena apa? Batinnya sudah kotor, hatinya sudah kotor. Sehingga dia mampu meliputi, karena yang menggerakkan adalah nyawa kita, yang menggerakkan adalah nyawa kita ini. Tapi kalau kolbu kita ini sudah rusak, sahabat beriman, sudah kotor, dia akan mampu mengotori apa yang ada dalam diri kita sebagai jasad. Ini sakitlah kita, sakit batin. Artinya orang-orang yang berilmu, sahabat beriman, ya, sebenarnya sakit itu bukan karena, artinya kalau sudah tahu hakikatnya sakit, itu bukan dari apa-apa, dari dalam dirimu sendiri. Munculnya sakit itu dalam dirimu sendiri. Makanya keakuan ini mempengaruhi pikiran kita, ya, nafsu kita, akal kita. Makanya kebanyakan orang sakit itu gara-gara hanya cuma pikiran, ya, pikiran mereka. Pikiran mereka lebih, artinya penyakit lebih gampang masuk. Karena apa? Potensi ketuhanan dalam diri mereka kurang, ya. Kedekatan diri mereka kepada Tuhan itu kurang. Sehingga mereka itu tidak ada yang menjaga diri mereka, tubuh mereka ini tidak ada yang mampu menjaganya, ya. Karena apa? Potensi ketuhanan diri mereka itu artinya potensi dengan Allah itu jauh sekali, tidak dekat. Jadi tidak ada yang mampu melindungi jasadnya, ya. Tiba-tiba kita nyalain makanan lah, ya, makanan kolesterol lah, daging kambing kolesterol lah, santan kolesterol lah, pokoknya semua yang padahal makanan nggak tahu apa-apa tuh. Kasihan selalu di kambing hitam, malah ikut-ikut juga dokternya tuh, ya. Tapi kalau dalam Islam sebenarnya, sahabat beriman, turunnya sakit hanya pada diri kita. Makanya kalau kita mau menyatakan rezeki, takdir, sakit, mau selamat, semua ada dalam diri kita, tidak bisa keluar dari dalam diri kita. Tiba-tiba sakitmu, tiba-tiba kau salahkan kepada tanaman, kepada makanan. Makanya kita cenderung kenapa takdir ini kita selalu mengkambing hitamkan Allah. Dia kayak gitu itu karena Allah tuh. Dia dibikin kayak gitu karena Allah tuh. Allah saja sasarannya. Sehingga Allah ini turun martabatnya, selalu dikambing hitamkan oleh manusia yang tidak tahu. Dia kayak gini tuh, dia kayak gini minum ini, gara-gara dia sudah takdirnya di situ, dia sudah cukup di situ takdirnya. Takdir pula yang diceritakan. Allah menjadi kambing hitam. Nah, ini muncul pula semua penyakit-penyakit dari makanan, dikambing hitamkan pula makanan. Padahal itu penyakit itu sebenarnya dari diri kita, ya. Dari diri batin kita, penyakit hati, penyakit batin.
Coba pikiran itu dijernihkan sahabat beriman. Kita positifkan pikiran kita itu kepada Allah. Inilah positifnya yang dikatakan kesadaran. Luruskan hati kepada orang lain, jangan ada rasa kebencian kepada orang lain. Ikhlaskan diri dengan kehidupan kita yang sekarang. Apalagi yang kamu mau? Apalagi yang kamu mau pikirkan kalau memang kamu yakin kepada Allah? Jangan kita ragukan rezekinya. Besok saya mau makan apa nih? Nggak ada uang nih mau dibelanjain. Itu kita masih merasa ragu kepada rezeki Allah. Ini juga kufur. Makanya orang-orang begini artinya bagaimana susah dengan rezeki. Karena apa? Dari awal aja sudah nyebut tuh. Dari awal aja sudah meragukan rezeki Allah. Aduh, susah banget cari kerja. Pertama aja udah bilang susah. Dia tidak yakin dengan Allah bahwa sesungguhnya hanyalah Allah yang mampu artinya memberikan pekerjaan. Tapi kita awalnya tuh udah bermunajat, udah yakin. Susah cari kerja saya ini, nggak dapat seharian. Inilah yang susahnya manusia. Kenapa? Ditundukkan oleh alam. Sehingga rezeki, takdir, semua dari alam. Yang artinya alam itu artinya manusia itu tunduk kepada alam. Alam artinya mengatur manusia. Seharusnya kita ini harus mengatur alam. Biar dia menurunkan keberkahannya, menurunkan nikmatnya kepada hamba-hambanya Allah yang artinya membutuhkan. Inilah kerjanya alam ini. Dia menyediakan segala apa yang kita mau. Inilah kerjanya alam. Inilah kerjanya alam. Dia mampu menurunkan keberkahannya dari langit. Itu dia perlu itu tuh. Makanya dikatakan doamu mencakar langit. Itulah. Kenapa? Energi kita sudah positif. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Menyinari pada alam semesta. Karena apa yang ada di luar, semua ada di dalam diri kita. Kenapa kita harus patuh kepada alam semesta? Rezeki rahasia Allah, takdir rahasia Allah. Mau takdir? Ya kalau rahasia Allah berarti kamu tunduk pada Allah. Karena apa? Karena semua yang dikatakan rahasia kamu keluar dari dirimu. Itu yang tunduk pada alam. Tapi sesungguhnya takdir, rezeki semua dari diriku sendiri. Ada kehendaknya, ada arsinya, ada kursinya, kekuatannya, ada kekuasaannya di dalam diri saya. Sehingga semua mawujud menjadi nyata, yaitu alam semesta. Semua ada di dalam diri saya. Kenapa saya harus ditundukkan oleh alam semesta? Seharusnya alam semesta adalah membantu artinya pembantunya manusia, artinya menurunkan nikmat-nikmat untuk hambanya. Artinya untuk manusia. Jangan kita ragu sahabat beriman. Kalau kita mau beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, jangan kita ragu di dalam diri kita ini. Tapi kalau kita menyingkapi keyakinan kebesaran Allah, takdir Allah, rezeki Allah di dalam artinya di luar diri kita. Artinya kalau sudah kita mempercayai di luar diri kita, itu artinya tidak akan sampai. Ya. Kita meminta doa lama banget, mungkin tidak juga dikabulkan. Karena apa? Karena kita menganggap Tuhan itu di luar diri kita. Semua ada di dalam diri kita. Apa yang ada di atas dunia ini semua ada di dalam diri kita. Makanya mau meminta, mau memohon, ya pandangi diri kita. Meminta dalam diri kita sendiri. Yang mau dikatakan Tuhan itu sekalipun semua di dalam diri kita. Kenapa harus cari yang lain? Kamu mau mengeluh, ya mengeluh dengan dirimu sendiri. Bercerita dengan dirimu sendiri, bercerita dengan yang hidup di dalam dirimu itu, yang tidak pernah merasakan mati, yang tidak memiliki sifat mati di dalam dirimu. Curhat sama dia, ngomong sama dia. Kalau kita sudah terang benerang, ya, merasakan di dalam diri kita ini dan mewujud menjadi batang tubuh kita.
itulah kita yang sudah mampu menyinari alam semesta. Semuanya apa yang ada dalam diri kita semua ada pada alam semesta. Nah, inilah kita mempositifkan energi kita, sahabat. Tidak ada lagi keraguan tentang Allah, tentang rezeki, tentang takdir, tentang ajal pun sekalipun. Tidak ada keraguan, ajal aja ditahu, sahabat beriman. Datangnya ajal itu sudah ditahu. Ajal, datangnya ajal, kapan kamu mati tuh sudah tahu kita. Kalau kamu meyakini segala sesuatu, kursinya Allah, hasilnya Allah, semua ada dalam diri kamu. Takdirnya Allah ada dalam diri kamu. Ajalnya ada dalam diri kamu. Rezeki ada di dalam diri kamu. Jangan lari keluar. Makanya orang-orang sukses itu, orang-orang sukses, kebanyakan sukses itu, kebanyakan belajar dalam makna Al-Quran. Bagaimana kita mempositifkan energi kita pada alam semesta. Energi inilah yang dikatakan Tuhan, artinya yang hidup. Meliputi seluruh penjuru di manusia, dikatakan nyawa, sehingga kita mampu bergerak. Begitu pun juga sakit, sahabat ini. Kalau memang diri kita ini artinya mampu mempositifkan sesuatu, artinya makanan ini, artinya bukan dari makanan yang membuat saya sakit, artinya mungkin dari kesalahan saya, mungkin hati saya. Tapi kalau kita sudah lihat modelnya makanan itu, ini nanti kolesterol nih, beneran itu kolesterol, nanti kolesterol. Makanya kalau saat kita lagi bercermin, sahabat beriman ya, saat lagi kita bercermin bangun pagi itu ya, lagi kita bercermin, kita mengatakan diri kita itu cantik. Kita mengatakan kepada anak kita itu ganteng, cantik, pintar. Karena apa? Nah, yang kalam-kalam ini kan kalamnya Allah nih. Makanya kalau Allah ngomong itu pasti terjadi. Kalau kita ngomong diri kita jelek, akan jelek. Makanya kalau kita ngomong diri kita ini bodoh lah, tempatnya maksud, akan begitu. Makanya itu yang dikatakan yang tertulis, ya, takdir dan kodonya. Sesuatu yang sudah terjadi dan sesuatu yang masih ditulis. Tadi belum terjadi itu, masih ditulis. Tapi kamu malah bikin. Makanya takdir, ya, sesuatu takdir bisa kita hilangkan dengan bagaimana kita bermunajat, berikhtiar di dalam diri kita. Kalau kita bercermin, kita menatap diri kita, ganteng saya ini, tampan, cantik, akan cantik tuh, akan cantik. Tapi kalau kita sudah dari awal mengatakan, saya ini tempatnya ini jelek lain, saya ini miskin, saya ini tidak bisa ngapa-ngapain, akan begitu terus tuh. Ya, makanya katakanlah di dalam dirimu, katakanlah tentang dirimu yang baik-baik. Katakanlah dirimu, katakanlah kepada orang-orang lain yang baik-baik. Katakanlah kepada anakmu yang baik-baik. Karena nanti yang akan baik-baik yang akan datang kepadamu. Kalau kamu mengatakan kepada anak-anakmu bodoh, yang akan datang itu kebodohan. Kamu datang kepada yang kamu datangkan kepada orang-orang lain, itu, yang akan datang itu. Karena apa ya? Kamu membawa gerakan Allah di situ, kamu membawa kalamnya Allah di situ. Semua jangan keluar dari diri kita, sahabat diri. Al-Quran 30 juz tentang kenikmatan yang ada dalam diri kita. Kita ini juznya. Kita ini umat, artinya kita ini lisan. Yang 30 itu semua ada dalam diri kita. Makanya kita di dalam diri kita ini dikatakan kitabullah, kitabnya Allah, atau yang dikatakan kitab suci yang tidak tersentuh oleh makhluk. Inilah yang dikatakan kalamullah, yang tidak memiliki hadas, yang tidak memiliki akal, yang tidak berdarah, yang tidak bertulang, yang tidak memiliki sifat mati di dalam diri kita. Nah, itulah yang bertajali, itulah yang beranasir dari 4 unsur: daging, tulang, kulit, dan urat.
menjadi batang tubuh manusia. Sehingga nyatalah tuh kita nih. Kalau nggak ada dia nggak bakalan ada kita. Makanya harus sadar situ sahabat berimannya. Sadar kalau kita memang selama ini merasa sombong, apa yang kita miliki mungkin ilmu, mungkin harta. Sesungguhnya hanya dia yang berilmu dan hanya dia yang maha kaya. Mungkin selama ini kita merasa kita yang paling kuat, tapi hanyalah dia yang maha kuat. Coba kita biasakan sahabat berimannya, kita mulai terbiasakan hari ini, ya, hanyalah rasa itu yang menguasai diri kita, yang meliputi diri kita ini, ya, sehingga kita mampu bergerak. Serahkan kepada dia. Serahkan kepada dia. Nanti kalau kita sudah serahkan kepada dia, inilah yang dikatakan dalam surat An-Nas, rajanya manusia yang menguasai manusia. Hanya dikatakan malaikat Jibril mengatakan man rabuka, dan Allah disitu mengatakan kul a'udzu birabbin nas, saya yang menguasai manusia, saya yang menguasai dia nih. Mau ngapain kamu malaikat? Karena apa? Saat itu Zohir udah nggak mampu berkata-kata, ya. Jadi yang mampu menguasai hanya Allah. Makanya dikatakan sallallahu alaihi wasallam, hanya saya sendiri yang menyelamatkan, kata Allah. Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya nyawa itu utusanku, kata Allah. Sesungguhnya ruh itu ruhku, kata Allah, utusanku. Saya sendiri yang akan nanti menyelamatkan. Jadi harus kuat hablum minan nasnya, ya. Harus kuat hablum minan alamnya, ya. Harus kita energi positif kepada alam semesta. Harus kuat hablum minaulahnya. Karena hablum minan nas kita akan artinya di situ artinya kita yang akan merasakannya. Nabi Muhammad tidak menangkisnya, hanya kita yang dapat artinya menjaga diri kita baik-baik. Hal itu hablum minan nas. Nabi Muhammad ini hanya mampu menangkis kepada hablum minallah, tentang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, tentang salawat. Hablum minallah tentang pernyataan diri Allah itu kepada zahirnya. Tapi hablum minan nas kita sendiri. Makanya lihat tuh orang meninggal, tidak ada yang menangkisnya. Dia membusuk, dia digerogoti sama ulat, dia dijepit oleh tanah sampai menjadi tulang belulang. Itu hablum minan nas tuh. Tidak ada yang mampu menangkisnya. Tapi kalau dia paham hablum minan nasnya, alam semestanya akan tunduk, senantiasa bertasbih kepada kita sahabat beriman. Senantiasa menjaga tubuh kita, senantiasa menjaga zahir kita, sehingga kita ini yang mungkin bisa utuh di alam kubur, ya. Bisa utuh dan bisa juga mungkin goib sahabat beriman. Hablum minan nas, kita harus luruskan hati kepada orang lain, jangan terlalu bengkok-bengkok. Makanya rezeki kita bengkok terus karena kita bengkok pada orang lain. Astagfirullahaladzim. Ya, hablum minan nas, ya, tentang bagaimana balas membalas tentang di dunia. Itu zahir. Alhamdulillah. Tindakan balas membalas di dunia ini adalah yang dikatakan hablum minan nas. Kamu merasakan kehancuran tubuhmu ya di dunia ini, nanti kamu akan mati. Hablum minaulahnya akan di akhirat. Hablum minal alamnya apa? Dia akan mampu menjaga zahir kita. Jadi semua harus butuh pemahaman, butuh ilmunya Allah, butuh tentang yang hak, tentang yang batin kepada Allah.
Makanya dengan mengenal wujud-wujud artinya, dengan mengenal kodrat-kodrat yang ada dalam diri kita, dengan mengenal wujud artinya wujud sir di dalam diri kita tentang batin-batin Allah sampai kepada Allah, sampai kepada kebenaran, dia akan membukakan 3 jalan dalam diri kita, 3 pintu berkah di dalam diri kita, yaitu hablum minan nas, hablum minallah, dan hablum minal alam. Kalau kita sudah sampai ke hablum minallahnya, kita udah pandang manusia-manusia itu adalah wajah-wajah Allah, muncullah dengan sendirinya hablum minan nas, berarti kita lurus hati dengan manusia, enak dengan manusia, senang dengan manusia, tidak ada rasa iri. Nah, muncul sendiri itu hablum minan nasnya. Padahal saya tadi cuma lihat hablum minallah, setiap kamu memandang wajah-wajah Allah, karena yang memandang adalah Allah sendiri, tapi muncul dengan sendirinya hablum minan nas, sehingga alam semesta ini mampu memandang diri kita. Kenapa? Kita sudah memancarkan tentang bagaimana di dalam diri kita yang ada juga seperti yang ada di alam semesta ini. Makanya apa yang maghrib, apa yang masuk di alam semesta ini terjadinya siang dan malam, ada juga terjadi siang dan malam di dalam diri kita. Mana yang terang dan mana yang gelap di dalam diri kita ada. Semua ada sahabat ini. Jadi sahabat beriman, dengan tadi ya kita sudah artinya paham sedikit lebih sedikit ya, berjalan selangkah demi selangkah dengan membawa obor sahabat berimannya. Nah, nanti suatu saat nanti kita akan tiba ya, artinya kita ini adalah cahaya sahabat berimannya, kita ini adalah cahaya. Nah, cahaya ini kita menelusuri yang gelap itu, menelusuri tempat-tempat yang gelap sampai kita menemukan cahaya. Nah, kalau kita sudah menemukan cahaya, tentunya cahaya ini tidak lagi memiliki bayangan. Cahaya ini tidak akan lagi terlihat mana cahaya dan mana itu yang artinya didatangi oleh cahaya. Tidak akan kelihatan. Dan cahaya ini tidak akan memiliki bayangan lagi. Makanya dikatakan Nabi itu tidak memiliki bayangan. Ya kan hakikatnya dia memilikinya, dia memahamkan tentang yang hak-hak, tentang yang batin-batin. Tapi kalau kita masih berjalan, ya biarkanlah bayangan ini ada dalam diri kita ya. Pelan-pelan kita membawa obor cahaya ini. Pelan-pelan nanti kita akan menemukan satu cahaya yang luas. Nah, disitulah apabila cahaya ini memasuki cahaya, ya akan lagi memiliki bayangan itu. Jadi mungkin ada yang mau bertanya, silakan Kak Devi. Silakan, mungkin Bang Rak Piring mau nanya, silakan. Ini Mbak Neni mau bertanya, silakan. Ini Bang Sultan, biasanya kayak Doraemon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Tama, Bang Tama Orang berapa, Les? Orang berapa, Les? Kepada tabiat-tabiat yang kemarin, tadinya rajin 30 hari ngaji, sholat, bulan Ramadan selesai, sholat, malah nggak mau ngaji, nggak mau sholat. Makanya
ya makanya dikatakan orang yang puasa orang-orang yang sudah marifat artinya dikatakan puasa khusus. Nah, itu mereka melawan hatinya, melawan keakuan dirinya, melawan hawa nafsunya. Terbesit sedikit saja dalam hatinya tentang nikmat dunia, tentang pikiran di luar, sahabat beriman, itu sudah batal bagi mereka. Sudah batal. Apakah kita mampu? Belum. Memang artinya agak sulit, sahabat beriman. Sulit. Karena apa? Karena kita selama ini sudah terbiasa dengan keakuan diri kita hidup. Kita berpuasa dengan cara kita sendiri. Sehingga apapun kebenaran itu kita merasakan pahit. Padahal dia benar itu, tapi kita merasakan pahit. Kenapa? Karena selama ini kita sudah menjadikan keyakinan bahwa puasa itu hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Makanya orang yang puasa marifat itu tidak merasakan macam kayak lapar, kayak bagaimana, tidak. Karena mereka fokus di melawan, artinya perang, artinya memerangi diri mereka. Melawan keakuan diri mereka, di dalam diri mereka yang selalu menghasut diri mereka. Itu yang mereka lawan. Jadi mau lapar, mau haus, mereka tidak penting. Makanya terlepaslah bulan Ramadan, mereka itu terus berpuasa. Terus saja berpuasa. Nah, yang tidak dipuasakan adalah zohirnya sudah lepas, sudah diwajibkan untuk makan, tapi mereka terus berpuasa tentang puasa batin. Walaupun puasa ini sudah berlalu, mereka berpuasa terus sahabat sampai mati. Nah, itulah yang dikatakan mematikan diri sebelum mati. Matikanlah diri kita, sahabat. Mematikan diri kita sebelum lumpuhkan. Makanya sebenarnya syarat orang yang mau ingin belajar tentang kebatinan, syarat belajar untuk bagaimana tentang kerohanian, tentang hati, tentang batin, tentang wujud, tentang sir. Sebenarnya awal pertama itu mereka bagaimana menginjak pikiran mereka, menginjak kesombongan dulu mereka, menginjak kepala mereka dulu, menginjak sifat artinya meninggi. Kalau ini tidak dilumpuhkan, kita susah menerima. Susah, pemahaman ini kita terima susah. Makanya kalau saya di sini, itu aja dulu, kamu training itu aja dulu. 1 minggu ini, 10 hari ini artinya saya berikan izin untuk belajar di rumah bagaimana kamu mematikan diri kamu. Bagaimana kamu harus mematikan rasa sombongmu. Mungkin ada satu ilmu yang kamu artinya matikan dulu. Kalau kamu artinya mau ingin belajar, saya beritahu di sini santri-santri saya, sahabat. Ambil kepalamu, injak dulu rasa sombongnya, rasa angkuhnya, rasa irinya, rasa tingginya, pokoknya injak dulu. Kenapa? Kalau nggak dimatikan ini, sahabat beriman tidak akan menerima. Dia tidak akan menerima. Dia tidak akan mampu menerima tentang pemahaman tentang ketuhanan, tentang kerohanian, tentang kebatinan. Karena ini sifatnya suci. Sifatnya suci, sahabat beriman. Sifatnya suci, sifatnya lurus, sahabat beriman, sifatnya benar. Tapi kalau tidak, artinya kalau rasa sombong masih ada, rasa angkuh masih ada, sahabat beriman, ya inilah yang akan artinya senantiasa membujuk diri kita. Keakuan diri ini kita ini yang akan membujuk, yang akan bagaimana membuat diri kita tergoyah dalam bertauhid kepada Allah, akan menghancurkan tauhid kita, akal, nafsu dan ragu-ragu. Makanya
mengenal aku pada diriku sendiri. Hanya aku yang bisa mengenal aku. Dikatakan aku mengenal aku setelah aku mengenali sebuah wujud yang bersifat jiwa bagiku. Aku adalah sesuatu yang tidak bisa dicapai dengan kemampuan apapun, dan tidak akan ada yang bisa menghadap kepadaku kecuali telah datang jiwa daripadaku. Aku memiliki jiwa dan aku telah melimpahkan kejiwaanku pada aku. Aku yang dimaksud adalah sifat zahir bagiku dan sifat wujud rahasia bagi diriku. Aku adalah aku yang bernama disebut dengan aku, di mana kala aku daripada namaku sendiri harus lepas dari segala kekuatan dan kemampuan lain. Yang mana kemampuan lain berupa ingatan, berupa pikiran, berupa ragu-ragu, berupa nafsu, berupa pikiran, berupa khayalan, dan berupa bayangan. Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa mencapai diriku. Mencapai aku hanya dengan satu syarat, berdirinya sesuatu yang hening di dalam sesuatu yang kosong. Disitulah jiwaku mendirikan sebuah naluri hati baru. Dia tidak bisa kita mengikuti dengan pikiran. Yang mana naluri hati akan menghadap kepadaku dengan kodrat nafasku. Nafasku adalah satu nafas yang bersifat batin abadi bagi diriku. Batin abadi, tempat persembunyian aku. Aku adalah aku yang bernama aku. Batin abadi hanyalah bisa menjadi suatu junjungan Tuhan ilahi yang dikatakan adalah Tuhannya hidup. Batin yang abadi adalah sesuatu makom bagi diriku. Batin murni yang bernama aku berdiam di dalamnya. Kalaulah nyawa itu ada, tapi nyawa itu tidak akan bergerak. Tapi kenapa kita mengalami suatu gerakan? Sesungguhnya aku yang mengatakan bergerak. Mana aku yang bergerak, dikatakan aku yang menjemput dan aku yang mengantar. Apakah ada sesuatu yang akan kujemput dan yang aku antar setelah jiwaku meronta-ronta dalam berkehendak. Dalam hal ini, aku menerima kehadiran jiwaku dengan sebuah rasa. Jiwaku berdiri di dalam kekosongan, yang mana menemui sebuah nafas. Nafas itu adalah dikatakan dengan ilahi atau dikatakan dengan Tuhan. Kalau wujud mengatakan nafas itu adalah Tuhan, maka di dalam nafas itu adalah aku dan Tuhan itu adalah aku. Menjunjung tinggi kepada nafas sebagai batin abadi adalah kewajiban bagi jiwaku. Bagaimana bisa jiwaku menjadikan Tuhan atau batin abadi ini? Artinya sebagai junjungan kalau dia dalam kemelut zohir, sibuk dengan berkata dan sibuk dengan melihat. Izin turunkan lagi. Nanti dulu. Nunggu Bang Allah membuka. Ya silakan. Ya. Mungkin ada yang mau bertanya. Silakan.